Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tahan dengan NIM 2001-088. Saya Israwati dengan NIM 2001-084. Fauzia dengan NIM 2001-081. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Kabupaten Baru, kelas Masjid Kurir Langit, akan memaparkan tugas mata kuliah media pembelajaran dengan judul Media Pembelajaran Berbasis Komputer. Mata kuliah kami ini diampu oleh dosen Ibu Darmayanti SPD MPD. terkait pengertian media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis komputer. Silakan Israwati menyampaikan. Ya baik, jadi media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis komputer adalah alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran menggunakan komputer, baik berupa perangkat keras seperti komputer atau laptop, proyektor dan lain-lain, maupun berupa perangkat lunak seperti aplikasi PowerPoint atau pemutaran video dan lain-lain sebagainya. Ada perangkat lunak dan ada perangkat keras, ya. Ini seperti contoh nanti. Nah, kemudian sebelum adanya teknologi komputer ini, penyampaian materi pendidikan agama Islam pada pembelajaran di kelas itu kita lebih terfokus kepada papan tulis dengan menggunakan kapur atau spidol, sehingga suasana kelas terasa kayak satu warna, kemudian agak monoton gitu. Kemudian setelah adanya teknologi komputer ini, maka penyampaian materi pendidikan agama Islam ini bisa lebih berwarna karena kita sudah bisa menggunakan beberapa media yang berbasis komputer seperti yang dijelaskan tadi, seperti komputer atau laptop, seperti halnya dengan proyektor dan kelengkapan lainnya, sehingga bisa menampilkan materi dengan inovasi gambar yang lebih menarik, bahkan bisa menampilkan video-video terkait materi tersebut, sehingga bisa lebih hidup suasana belajarnya, bisa lebih bergairah siswa-siswa dalam belajar. Dan kali ini kita akan menampilkan salah satu contoh penyampaian pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan komputer. Kita akan menggunakan laptop, proyektor, dan aplikasi PowerPoint. Dan judul materi yang akan disampaikan adalah jenis-jenis air yang mensucikan. Kami silakan teman kami. Baiklah, inilah contoh jenis air yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang pertama itu ialah air mutlak. Air mutlak ialah air yang masih jernih, punya sifat yang suci karena belum bercampur dan berubah sifatnya dari apapun pendekatannya. Nah, kemudian pendekatannya itu ada 3. Yang pertama, warna, bau, dan rasa. Apabila 3 hal di atas tidak berubah, maka disebutlah air mutlak. Kemudian contoh air mutlak itu pertama ada air terjun, mata air, air sungai, sumur, air laut, air es, dan salju. Yang kedua ialah air musyammas. Air musyammas adalah air yang terpapar atau mengalami pemanasan akibat sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Air jenis ini makruh untuk digunakan bersuci. Tidak disarankan untuk digunakan karena dikhawatirkan sifat yang ada pada wadah semisal plastik itu mengalami pemanasan, terurai hingga tercampur dengan air. Jenis air ini suci dan mensucikan, tapi tidak disukai dan tidak disarankan untuk dipakai bersuci. Yang ketiga ialah air suci tapi tidak menyucikan. Air jenis ini merupakan air mutlak yang telah berubah warna, bau, dan rasanya, tetapi masih tetap suci. Maka apabila digunakan untuk bersuci, air tersebut tidak dapat menyucikan akibat perubahan sifat dari sifat asalnya. Contoh pada air suci yang tidak menyucikan ini seperti kopi, teh, susu, dan lain-lain. Yang keempat ialah air mustakmal.
Air mustamal ialah air bekas yang sebelumnya digunakan untuk bersuci atau bejana yang terkena pecikan dari bersuci kita tadi. Dan yang kelima ialah air mutanajis. Air mutanajis adalah air mutlak yang telah tercampur dengan najis, yang mana volume air mutlak tersebut kurang dari 2 kula. Apabila lebih dari 2 kula, tapi sifat dalam air tersebut juga ikut berubah, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dan 2 kula di sini setara 270 liter air. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dengan adanya media pembelajaran berbasis komputer ini, karena penyampaian materi pendidikan agama Islam bisa lebih mudah tersampaikan kepada anak didik dengan suasana yang lebih rileks, suasana yang lebih berwarna, dan lebih mudah dipahami anak didik kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Semoga dari video ini kita dapat ilmu yang bisa dimanfaatkan untuk umat, untuk orang banyak. Saran, kritik yang bersifat membangun silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul media pembelajaran berbasis komputer. Saya Tanya, Media pembelajaran. Lanjut. tanya, Media pembelajaran. Lanjut. lebih mudah, bisa lebih mudah tersampaikan, bisa lebih mudah tersampaikan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.